Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Saborana jangkolang pamatar abdina. Yang saya muljaki para kiai, dewan pembina gerakan salat subuh berjamaah, para ustadz, para bini sepuh, dan para jamaah muslim. Saya sebagai pengelola dan pengurus Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Raudhatul Husna ini menyampaikan selamat datang. Selamat datang di Masjid Singgah. Kenapa namanya Masjid Singgah? Karena banyak saudara-saudara kita, banyak sahabat-sahabat kita yang dalam proses mencari ridha Allah itu singgah di tempat ini. Jadi tahun kemarin nama Masjid Singgah ini diviralkan sama Pak Camat. Karena konsepnya sehingga Pak Bupati pun berkenan hadir di tempat ini tahun kemarin dalam acara Safari Ramadan. Hari ini Masjid Raudhatul Husna pecah telur. Karena semenjak dibuat 3 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, jumlah jamaahnya pecah telurnya sekarang. Alhamdulillah. Ternyata kedatangan GSP di tempat ini membawa berkah yang sangat luar biasa bagi kita semua di sini. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Ilahi Rabbi, pada pagi hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan iman, Islam, dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini, Masjid Singgah Raudhatul Husna. GSP ini adalah satu gerakan sholat berjamaah, di mana tujuannya tidak ada lain adalah, kalau kata orang Madura itu adalah ngodiin subuh, menghidupkan waktu subuh. Dan memang kita yakini semua bahwa subuh itu adalah waktu yang sangat berat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Aqulu da'im tarna ila Allah Rabbi arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinaba ibti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ashab al-fadilah, para ulama alladzina sami'na wa ata'na, para sepuh, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, para kiai, para asatid, wabil khusus muassis Yayasan Raudhatul Husna, seperti kaula mulyakin, juga hadirin hadirat seperti kaula mulyakin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian bisa berkumpul bermuwajahah di tempat yang mubarak ini dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga pertemuan ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam semoga tercurahkan bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita sekalian dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang dengan bermacam ilmu pengetahuan dan hidayah, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Berkat
beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga abadan kalau saja keluarga anak foto tetap ya ke umat Muhammad bagi syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sebentar mulia, sebelum kita memulai akan pembacaan kitab Azkar Lin Nawawi, dan karena pada orang katanya kegulan dasar-dasarnya sholat tasbih itu di mana? Pada orang nyari yang kitab fikih biasa, Fathul Masobu, tiba oleh menyodorkan makin nikah untuk baca kitab sebiasa naki pidato biasa bebas, mungkin pula ingin membaca kitab ini dengan harapan semoga kita mempunyai pegangan yang kuat dalam melaksanakan ibadah kita dengan dasar-dasarnya yang khas. Dan kaulah oleh ijazah tak ditah dari guru dan kaulah sampai dekat Sayyid Muhammad Amin Qutbi Makkahul Mukarramah, Syekh Alawi putrana Sayyid Muhammad, abana Sayyid Muhammad, sampai Sayyid Muhammad bin Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Ismail, dan lain-lain dari guru-guru batan kaulah saja kak ditah. Muka-muka yang berakanlah beliau-beliau lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bos dan mulia, para kengain, dan kalau cuma ingin baca satu hadis saja, satu hadis keng pesan kepanjenengan sedaya. Kula ki ngaji dimin kiai ka dintoh nang tabetah manabi mo kitab-kitab lain ka dintoh asare rensarena. Tapi begitu baca kitab hadis ini malah jadi pelajaran bagi kita sekalian. Kiai ka alingki baca kitab hadis apapun, Jami'us Shaghir, Riyadhus Shalihin, Azkar Lin Nawawi, pokoknya baca kitab hadis ini kiai nika alengki. Tak pernah kiai itu rensarena. Menabi kitab fikih, kitab lain atau ki rensarena. Bahkan tafsir pun ki rensarena ada kiai. Tapi begitu baca kitab hadis nika alengki kiai itu. Dari menghormatinya hadis ka itu. Benar-benar kalau kini ka adab ki tata krama kan itu. Karena orang kata dapat ada ke Allah benih karena banyak ibadahnya, bukan. Jadi dari tata krama kita. Banyak orang sedikit ibadahnya. Orang-orang waliullah ini pasti banyak ibadahnya itu sedikit. Tapi adabnya itu separuh lagi. Tata krama. Yang sedang dikit midai batan kalau pun mau ke hadis kak dito ki perangakin seakan-akan Rasulullah itu datang. Ini kawan, seakan-akan Rasulullah itu Rabu nyon boleh nyontol tidak ki en mana ni ka na boleh ki dan sare nanti agak mari mali oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan Rasulullah ni hadir. Benutan kalau nikah baca ini karena orang nikah simpang siur, dasarnya itu dari mana? Maka benutan kalau menjelaskan kata sekeleresan benutan kalau kata yang ijazah tahun belum puluh petoan dari Syekhina Abdul Hamid Kaurukuru. Saya cek larasah Sayyid Muhammad Amin Qutbi Makkahul Mukarramah. Insyaallah Sayyid Muhammad Amin Qutbi kanto banyak Indonesia nikah guru saja. Termasuk ke Maimun Zubair nikah guru nikah Syekh Ahmad ini, masuk ke Syuhud Karang Suko Malang nikah guru nikah itu. Ben sampai Sayyidina nikah searabat Syekh Muhammad itu nikah guru batan kalau ke Abdul Hamid nikah sekalian lagi
seakan-akan beliau-beliau nikah karena nikah sanatnya berantai, mereka semua hadir. Roh-roh mereka itu hadir dekat itu. Sing penting kalau kenggorokan beliau-beliau. Nah, diki maknanya maca hadis kula buruh diki cerita-cerita lain. Oke, cuma pesan nikah kula. Bismillahirrahmanirrahim. Anu iki udah beda permintaan di orang. Salat tasbih nikah sebenarnya hadisnya memang ekojen sahih tak sahih. Sebung sahih. Maka betul kalau menjodohkan atau malah congok tibi deki nikah kitab Syarah Adkar Nawawi, syarahnya kitab Adkar, mungkin Adkar ini kene. Juz 4 nikah juz 4 nih sempelan juz 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi wa madana bi asrin wa fi darin wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi kitab at-Tirmidzi an radhiyallahu ta'ala anhu qala qad ruwiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu haditsin fi salat at-tasbih wa la yasihu minhu syai'un kabir qala wa qad ra'a ibn al-Mubarak wa ghairu wahidin min ahli al-'ilmi salat at-tasbih wa dhakara al-fadla fihi qala at-Tirmidzi haddatsana Ahmad bin Abd haddatsana Abu Wahb qala sa'altu Abdullah ibn al-Mubarak عن الصلاة التي يسبح فيها قال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول 15 مرة سبحان الله. Ya artinya apa? Jawabna Syekh Nawawi. Syekh Nawawi dan Syekh Nawawi bedahi. Mun Syekh Nawawi sengarang syarah kitab Safinatul Najat kanto nikah Banten. Biasana Kiai Nawawi atau Kiai Muhammad Syekh Muhammad Nawawi Banten. Mun kanto punten. Syekh Nawawi ki sedari mana banget to? Listin kali toh dari Kalisan. Syekh Nawawi kali toh. Saya asli ini kan, jangan mungkin. Jawabannya Syekh Nawawi menyebutkan dari kitab At-Tirmidzi. Saya ceritakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak hadis tentang sholat tasbih. Artinya sekali toh, tetapi tidak satu pun yang sahih. Di sini disebutkan wala yasihu minhu syai'un kabir, tidak ada satupun kebanyakan yang sahih. Cuman Syekh Nawawi itu menyebutkan tentang Ibnu Mubarak dan juga banyak-banyak ahli ilmu yang lain, ilmu hadis maksudnya. Itu menerangkan tentang salat tasbih di mana Ibnu Mubarak menyatakan yukabbiru takbiratul ihram dulu, kemudian baca subhanakallah, maca doa iftitah. Ya kan, hari kepang maos doa iftitah. Kayak doa iftitah nikah saya pandai subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nikah doa iftitah saya pandai. Tsumma yaqulu 15 marah. Kemudian baca tasbih 15 kali. 15 kali. Sebelum baca Fatihah, baca tasbih 15 kali. Jadi ngakin baik kan. Jadi jangan langsung protes nih kan. Jangan. Ngakin dimin. Setelah itu terus biasa dilanjutkan di sini tsumma ta'awwad, baca a'udzu, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim dan baca surat Al-Fatihah, kemudian baca lagi salat tasbihnya itu 10 kali.
Subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah. Kemudian ruku baca juga 10 kali. Kemudian iktidal baca juga 10 kali. Kemudian sujud baca 10 kali. Kemudian duduk lagi baca 10. Kemudian sujud lagi baca 10. Kemudian hal ini sampai jumlahnya khamsun wa sab'una tasbihatan, 75 kali tasbih dalam tiap-tiap rakaat. Terus dilanjutkan di sini, fa in shalla lailan, ketika sholat malam, wa uhibbu ilayya ayyusallima fi rakataini. Ketika orang itu sholat malam, saya lebih senang orang itu melakukan salam 2 kali. Sholat ini 4 rakaat, cuman ketika dilakukan malam hari itu lebih baik 2 rakaat 2 rakaat. Ini menurut Ibnu Mubarak. Ketika sholat naharon siang, maka terserah. Ya biasanya 1 kali salam, 4 rakaat langsung. 1. Ini Ibnu Mubarak, pendapat Ibnu Mubarak. Kemudian dalam riwayat lain dari Abdullah Ibn Mubarak lagi, dia memulai dalam ruku Subhan Rabbiyal Azim. Artinya bacaan-bacaan yang biasa dibaca tetap dibaca. Kalau itu baca tasbih, itu 10. 10. Rukuknya itu kan biasa baca Subhana Rabbiyal Azim misalnya. Ini kapan nih baca? Sampai jumlahnya mencapai seluruhnya 300 tasbihatan. Wahia 300 tasbihatan. 300 tasbih jumlah seluruhnya. Umpamanya beda orang asolat tasbih tak kena 300 benih solat tasbih, karena hadisnya yang ada ini. Saya tekankan ini. Sampean cek milih boleh orang nikah kelihatannya jadi kiai, jangan pilih itu. Sepenting ada dasar, itu saja sudah. Umpamanya tak cocok, mufarokoh. Artinya mufarokoh pisah. Pejang TV. Satu. Kemudian saya lanjutkan oleh lekas. Dalam hadis lain tetap dalam kitab At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bercerita kepada Sayyidina Abbas, ya ammu ala asiluka ala uhibbuka ala anfa'u, wahai paman saya, bolehkah kami menyambung silaturahim kepadamu, memberi petunjuk kepadamu, dan memberi kemanfaatan kepadamu? Sayyidina Abbas, bukan Ibn Abbas, Sayyidina Abbas menyatakan, bala ya Rasulullah. Rasulullah jawab, ya ammu salli 4 raka'atin, salatlah kamu 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Qur'an wa surah. Dalam rakaat pertama panjenengan membaca tiap-tiap rakaat itu, tiap-tiap rakaat Anda harus membaca Fatihatil Qur'an, baca surat Al-Fatihah dan surat. Fa idzan qadatil qira'ah, ketika setelah baca faqul Allahu akbar walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dan seakhirnya. 15 marratan, 15 kali qabla antarka, sebelum ruku. Tsumarka faqulha 10, ruku bacalah 10. Tsumarfa ra'saka faqulha 10. Tsumasjud faqulha 10. Tsumarfa ra'saka faqulha 10. Qabla an taquma fatilka 75 fi kulli rak'atin. Sama. Tiap-tiap rakaat 75 kali tasbih. Wa ya salatumi'atin fi 4 rakaat. Jumlah seluruhnya kalau 4 rakaat 75 kali 4 menjadi 300. Falau kanat dzunubuka, andai kata dosamu misla zamlin alijin,
misla zamli alijin, bagaikan tumpukan pasir. Nikah khasiatnya. Andai kata dosa kamu bagaikan tumpukan pasir besarnya, ghafarallahu ta'ala lak, maka Allah akan mengampuni Anda. Andai kata dosa kamu bagaikan tumpukan pasir, Allah akan mengampuni kamu. Dalam riwayat lain, walau kanat dunubuka misla adadi nujubis sama, andai kata dosamu bagaikan hitungan bintang yang ada di langit, mahallahu, maka Allah akan menghapusnya dosa-dosa itu. Kemudian wa in kanat misla ramli alijin, andai kata dosa kamu bagaikan tumpukan pasir yang begitu banyak, wa in kanat misla zabadil bahr, walaupun dosa kamu itu bagaikan kapok tasek buih di lautan, kanat ghafarallahu lak, Allah akan mengampuni dosa. Artinya dari besarnya khasiatnya salat hanya 4 rakaat ini, andai kata dosa-dosa Anda itu mencapai hitungan bintang yang ada di langit, bagaikan tumpukan pasir yang ada di lautan misalnya, seperti hitungan buih yang ada di laut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa in istata'ta fasalliha fi kulli yawmin marrah, ketika engkau ya paman, ini kepaman ini ya, kuat, maka salatlah tiap hari 1 kali. Tiap hari oleh Rasulullah diperintahkan untuk salat 1 kali. Kemudian Sayyidina Abbas mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, may yastati' ayyakulaha fi yaumin, siapa yang mampu mengamalkan tiap hari ya Rasulullah? Tiap hari mengamalkan salat tasbih tiap hari itu siapa yang mampu? Kata Sayyidina Abbas. Qala, Rasulullah menyatakan, illam yastati' an taqulaha fi yaumin faqulha fi jum'atin. Ketika tidak bisa mengamalkan tiap Jumat saja, tiap minggu amalkan 1 kali. Di sini ada kata-kata Jumat, artinya yang lebih utama itu dilakukan pada hari Jumat. Lakukan pada hari Jumat. Kalau tidak mampu tiap hari. Fa illam tastati an taqulaha fi jum'atin faqulha fi syahrin. Ketika tidak mampu melaksanakan tiap Jumat, maka lakukan tiap bulan saja. Falam yazal yaqulu lahu hatta qala qulha fi sanatin. Sampai Rasulullah akhirnya menyatakan, kalau tidak mampu tiap bulan, lakukan tiap tahun 1 kali. Maka di sini banyak ulama mengamalkan tiap-tiap di bulan Ramadan. Kan ya? Di bulan Ramadan. Ini hadisnya ada di sini di Al-Kar Lin-Nawawi. Kemudian saya lanjutkan kembali, kultuh, saya sikat, Imam Nawawi mengatakan, waqad nassa jama'atun min imati ashabina 'ala istihbabi salati tasbih hadhihi. Maka banyak ulama-ulama, para imam-imam menganjurkan untuk melakukan salat tasbih yang ini. Minhum Abu Muhammad Al-Waghawi wa Abul Mahasin Ar-Ruyani. Di antaranya imam-imam yang lain yang disebutkan di sini, Imam Muhammad Al-Baghawi dan Abul Mahasin Ar-Ruyani. Kesimpulannya, salat tasbih ini menurut riwayat Imam Nawawi tidak ada satupun yang sahih. Tapi sebagian ulama ahli hadis itu mengatakan bahwa hadis ini hasan, hadis ini dhaif. Kalau Ibnu Al-Jauzi itu mengatakan memang dhaif, sampai meletakkan hadis ini di kitabnya Al-Mawdu'at. Ini Ibnu Al-Jauzi ini kan sebaliknya dalam kitab hadis
Ibnul Jauzi ini kaduri ketat tak. Seborong-seborong dhaif, seborong-seborong dhaif. Mun punten maudhu. Sebaliknya Imam Suyuti ini kan sebaliknya Imam Ibnul Jauzi. Jadi saya maudhu menurut Imam Mano hasan. Menurut Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, sengarang kitab Tafsir Jalalain, saya yang kui pengajian Ki Lutfi Ahmad Kanto. Para subhanallah, artinya begini. Di sini di kitab Adhkar ini disebutkan sholat tasbih itu macam dua. Oke, singkatnya begini. Setong begitu at-takbir baca doa iftitah. Begitu baca iftitah, bacalah tasbih 15 kali. Setelah itu baca ta'awud, baca Fatihah, baca surat. Setelah baca surat, baca lagi 10 kali. Terus sampai terakhir, sampai mancing boleh. Jadi jumlah keseluruhannya tetap 75 kali. Tasbih ini kamu tak kena petong polo lema karena dasar hadisnya 75 kali benih sholat tasbih ini. Sholat biasa. Ini sholat mutlak. Mun sholat tasbih kodus ini kodus 300. Tasbihnya harus mencapai 300. Yang boleh paham ini kan? Ini riwayat yang pertama dari Ibnu Mubarak. Kemudian dari Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, nikah sholat tasbihnya berbeda. Begitu takbiratul ihram, baca doa iftitah, baca ta'awud, baca Fatihah, baca surat, baru baca tasbih 15 kali. Kan beda? Untuk mencapai 75 kali, nekat terakhir begitu mancingnya mau berdiri dalam jalsatul istirahat itu baca lagi 10 kali. Jadi tak langsung mancing. Mun beda orang yang sholat tasbih tapi apa langsung mancing. Tapi ngalak riwayat Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas nih. Nikah kibana sholat tasbih nih. Tetap nang istirahat nikah maca 10 kali. Kita akan saya praktekkan. Kalian paham? Kira-kira paham nih kaki? Saya pendapat Ibnu Mubarak, begitu takbiratul ihram mau tasbih berapa? 15. Terus sampai akhir. Nang jalsatul istirahat tak usah maos. Langsung mancing. Jalsatul istirahat langsung mancing. Tapi menurut riwayat lain, punten tak sekali toh carana salah satu maca Fatihah, marena maca surat, baca tasbih 15 kali. Karena nikah korang, mungkin kan sebelum baca Fatihah, memakai laksana maca Fatihah saya mau. Berarti kan kurang 10. Maka esabak ketika jalsatul istirahat mau berdiri nikah pas maos 10 kali. Ulama ini kan orang alim. Saya ngelola ini kan boleh kan nerima badan boleh. Nerima tetina. Ulama selisih pendapat. Ada yang mengatakan lebih baik seperti Ibnu Mubarak. Karena jalsatul istirahat hanya istirahat kok masih baca tasbih. Kan sekali itu menurut logika. Cara yang bajana mancing pakai tojuk boleh, berarti kan menambah duduk. Yang sebagian ulama. Tapi tentang ulama lain juga. Pada ulama lain mikir ulama, ceritanya ulama. Tentang ulama lain. Lah, kalau salat tasbih itu memang begitu keadaannya, hadisnya dari Rasulullah sudah dinyatakan begitu, tidak ada salahnya. Sama dengan rukuknya ketika salat istisqa. Salat apa? Gerhana. Salat gerhana kan rukuk dua kali. Rukuk, jaga boleh, rukuk boleh. Kan 2 kali itu. Itu kan nambah rukun juga.
Itu karena ketentuan dari Rasulullah. Kalau sudah ketentuan dari Rasulullah, tidak ada salahnya jalsatul istirahat itu baca tasbih 10 kali, tidak ada salahnya. Ini kata sebagian ulama. Maka poinnya, qala ba'du a'immatina, lakin jalalatuhu taqtad tawquf ala mukhalafatihi. Fal ahabbu al amal bihadza maratan bihadza ukhra, intaha. Kesimpulan ulama, nikah saya menjodohkan 2 riwayat nikah. Saya lebih bagus nih kepada lakonin. Tapi satu saat kita melakukan riwayat dari Sayyidina Abbas, satu saat kita melakukan riwayat dari Ibnu Mubarak. Jadi 2 nikah kudu kelako kapi. Jadi seimbang. Kamu saya lebih sahih, keng setuju. Terus terang nikah sobung saya sahih. Setidaknya nikah hasan, hadisnya itu hadis hasan. Hadis yang saya tahu. Paling hadis ini dhaif. Dhaif itu kan lemah. Setelah dhaif naik ke hasan li ghairihi, karena ada penunjang hasan li ghairihi. Setelah hasan li ghairihi nyamin hadis hasan. Setelah hadis hasan pas sahih li ghairihi. Setelah sahih li ghairihi pas hadis sahih. Enggak 2 hadis. Mun kita kan la nerima badan apa pun sekali toh. Kan tak ngaji hadis nih. Mun gue ngaji hadis nih. Ki sekali toh. Jadi karena kalak badana ki lebih bagus ngelakonin kapi waduan kali toh. Setong saat kita melakukan sholat tasbih selastare mau sholat Fatihah mau 15 kali. Satu saat kita melakukan sebelum baca Fatihah baca 15 kali. Deki ketika jalsatul istirahat tak usah mau tasbih boleh, langsung mancing sekali toh. Kira-kira paham? Umpamana panjenengan kebetulan sholat tasbih tapi tak lengkap mengakad itu, bagaimana langkah kita? Kan beda orang. Hari kita sholat tasbih ternyata tasbihnya tak lengkap. Nah, ini pertanyaan kan. Mun tasbih nikah pun sobung boleh. Ini pasti ini tasbih. Makanya dosa apapun tetap sebesar pasir di lautan diampuni. Raja. Mun barang raja tentu raja juga. Nah. Kan abid sholat tasbih ini. Maka jalur kita mungkin mufaraqah anu lain. Kita kan sudah tahu. Pon lestari kah? Lestari maos. Mungkin kita bincang-bincang, musyawarah, berkebat mengenai sholat tasbih kali itu. Para bos pada mulia, ini kapan sudah bincang-bincang ki? Pon lestari ini ki? Hadisnya sudah saya tutup ini. Muka-muka kenging barokana, kita makan Nawawi kan itu. Makin sekali tah salat tasbih nikah hampir semua ulama, jumhuril ulama nikah melakukan salat tasbih banyak karena khasiatnya begitu besar. Khasiat itu bukan saya yang menyatakan tapi Rasulullah langsung. Selain kan banyak ulama mengatakan begini, ulama begini kan ulama nikah Rasulullah langsung. Andai kata dosa kamu bagaikan hitungan bintang di langit diampuni, bagaikan tumpukan pasir di lautan diampuni. Dulu aja dosa kata apapun diampuni dosa. Ini kata Rasulullah. Kencang manika cerita, kula apangki ben cetong kiai, cerita nih kiai kanto ngakungin istri 3. Kiai nih lain nih. Andi bini telok cerita nih kan keleresan kia nikah yon gula imtihan gula nang ematura kakak gula nikah imtihan unceng kiai kanto kiai sorba aja kanto orang sorba aja tanyakin man gula panjenengan ngakungin istri 3 itu bagaimana caranya membagi waktu gula pun malum kan.
pindah-pindah pun malam. Jadi istri pertama malam makan, terus nih gue bilang, saya usaha untuk adil. Lamun bisa nggak nikah saya tak kenapa, makin pak tak kenapa. Usaha untuk adil. Akhirnya ben kule tanyakin boleh. Panjenengan gak adil to, mau pas tiap malam keliling makam to. Aja mau apa gitu. Wah tak saja mungkin. Tak saja. Paling mana buat siapa? Tak saja buat. Kekuat oke. Kehulan. Nikah beneang ni. Cerita ni lagi, cerita. Cerita. Kekuat ni. Panjenengan buktikan sendiri. Nikah asli nikah dari Rasulullah kan tu. Kehulan. Belum penasaran. Kenapa tam? Jauh lagi. Salat tasbih. Paham? Salat tasbih. Masa salat kak itu bisa buat? Panjenengan buktikan. Secara medis saos. Orang abojong nikah ekonomi sehat. Panjenengan buktikan sendiri sudah. Sambian sejak ikut GSB kan sering salat malam. Kan jarang sakit. Ya, betul. Nah ini cerita nih. Ini secara medis saja sudah. Karena gerakan-gerakan itu luar biasa. Kenapa boleh telepon anu nih kak? Secara medis nih kayak gitu. Begitu sujud, tetidoro nih kak, kan tasbih nih kak lanceng, benyan salat biasa pak. Makanya mun salatan nih kak kurang lancong, kurang abid, kesehatannya juga kurang. Sedangkan tasbih begitu sujud macam tasbih 10 kali. Sujud itu 2 kali pun 10 kali. Lain tasbih biasa subhanallahil a'la wa bihamdi 3 kali umpama subhanallah pas maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahul akbar 10 kali. Ini kan olahraga sudah. Ini kan mengandung kekuatan yang power nih kawan. Jadi patut nih kiai nih kak cerita ke kula. Saya itu punya istri 3, pun malam kula lelaki. Paringin kuat Allah taala barokahna salat tasbih. Si kencak kenyak nikah. Ini cerita ini. Ini kenyataan nih ceritaku, cerita kiai ini kese apa kiban gula memaparkan kon salat tasbih. Makin oneng ya. Coba kata anu salat tasbih. Mun bisa ki benar, berarti benar aja mun nih kan. Mun tak bisa seminggu sekalian, mun tak bisa sebulan sekalian, mun tak bisa 1 tahun 1 kali. Ki pertengkan yang kasar. Coba gula punten tak praktekkan coba tanya akin saos. Usolli sunnat tasbih rakaatain ngalak 2 rakaat 4 rakaat tasbih nih kan. Benih 2 rakaat. Ingat, tasbih itu berapa? 4 rakaat. Kayaknya ini kan 4 rakaat. Mun kelako malam sunat 2. Mun kelako siang sunat 4 1 kaligus. Paham? Kada paham kada? Setelah itu kita takbir, solis tasbih 4 rakaatin umpama lillahi taala. Begitu takbir ngalak Jepon lebih sahih dari Sayyidina Abbas. Takbir panjenengan maca doa iftitah biasa, baca Fatihah biasa, baca surat apapun. Cuma benda mun se masih terkesak ada surat-surat tertentu memang. Pon maca surat Qul ya al-kafirun. Mari nikah maca tasbih sepanapa? 15 bagus. Berarti manfaat nih kawan. Setelah itu ruku baca 10. Iktidal baca 10. Sujud 10. Duduk 10. Sujud 10. Mau berdiri 10. Mau berdiri 10. Petang pola lama. Kali 4 berarti seberapa? Paham ini? Lah ini kan kelakon tidik, Pak.
Cek ngantos bulan pasaan lagi salat tasbih. Cek ngantos nih kebon. Kini kan oning nih kan. Bila oning kelakok. Jadi man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Panjenengan mentro oleh ilmu ladunni, ilmu selen dari Allah langsung. Amalkan yang sudah Anda ketahui. Amalkan nih kan. Mun bisa kemarin amalakin menjenengan. Dia bakal roman amalakin kok. Kan sudah tahu ini sudah ilmunya. Mentro oleh ilmu laduni kan ya. Mpon paham nggih? Nah, ki mentro rit ngiri teu mungkin salah salat nikah semua tulisan. Buat malam minggu, buat malam Jumat saya kan tadi. Terserah apa. Para bos panolnya cairan cokap sekalian motor betul kaulah sekalian lagi betul kaulah yang pengwarah ami beda kakeleroan di penguasaan kak dintoh yang betul kaulah asli kak dintoh dasarah nang selengkap di kitab Adkar Nawawi. Mungkin kitab-kitab lain ini kan banyak sobung kitab lain ini semua. Pas kula mangki juga nang Majmu'ah Sab'atul Kutub nang kak bisa pada juga yang tak selengkap saya erwetakan sama Imam Nawawi. Imam Nawawi kak dintoh beni ulama yang leheng nikah Imam Nawawi nikah julukin muhadzirus Syafi'i, pelopornya madhab Syafi'i nikah Imam Nawawi sang Imam Rafi'i. Jadi dengan adanya dua imam nikah kuatlah madhab Syafi'i kak dintoh. Nikah jangan muhadzirus Syafi'i. Cukup senang pengetahuan korban yang membuat akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.